Hai guys, selamat datang lagi di video aku, Ami Hamidah. Seperti biasa, aku bakal cerita mengenai kisah-kisah yang gak biasa dan juga unik. Malam ini aku mau cerita mengenai kisah seorang remaja asal India yang berhasil selamat dari serangan amuba pemakan otak. Dia bernama Afnan Jasim. Buat tahu kisah lengkapnya langsung aja ya guys, kita rangkum bareng isi Google. Kisah ini bermula pada bulan Juni tahun 2024. Jadi ada seorang remaja berusia 14 tahun namanya Afnan Jasim. Dia ini berasal dari negara bagian Kerala di India. Hari itu Jasim bareng sama teman-temannya dia berenang di sebuah kolam renang publik yang letaknya gak jauh dari rumah mereka, masih di wilayah Kerala. Sebelumnya nggak ada apa-apa ya guys, setelah berenang pun sebenarnya nggak ada apa-apa, semuanya masih oke-oke aja. Nah 5 hari setelah Afnan Jasim ini berenang, dia mulai nggak enak badan, dia demam, mual, muntah. Dibawalah sama orang tuanya ke klinik dekat rumahnya karena dikira ya ini kan sakit biasa ya guys. Dari klinik ternyata nggak ada perubahan, malah makin parah. Jasim ini ngeluh dia sakit kepala yang luar biasa banget. Dia sampai hampir kehilangan kesadarannya lalu kejang. Orang tuanya mulai panik ya guys, karena sebenarnya Afnan Jasim ini nggak punya riwayat kejang, keluarganya juga nggak pernah kejang. Dan puncaknya Afnan Jasim ini sampai pingsan guys. Ketika itu ayahnya Afnan Jasim yang bernama MK Siddiqui, aduh aku takut salah nih ya nyebutin namanya, mohon maaf ya guys. Dia ini adalah seorang petani susu, tapi bisa dibilang ayahnya Afnan Jasim ini melek teknologi. Ketika dia ngelihat nih kondisi anaknya yang muntah-muntah bahkan sampai kejang, padahal kan dibilang gak ada sama sekali ya riwayat kejang. Dia mulai googling lah, dia cari tahu lewat media sosial dan juga internet. Ketika itu dia lagi baca mengenai virus Nipah karena memang lagi booming nih di wilayah mereka. Katanya ada satu orang yang terinfeksi virus Nipah ini sampai akhirnya gak selamat. Nah pas lagi baca berita tersebut ada satu iklan layanan masyarakat. Ini tuh iklan yang dibikin oleh Departemen Kesehatan di India. Iklannya menarik nih perhatiannya ayahnya Jasim ini. Iklan layanan masyarakat ini mengenai bakteri pemakan otak. Jadi iklan itu ngejelasin bagaimana cara infeksinya bakteri tersebut. Karena katanya ada orang yang sempat terinfeksi nih di wilayah Kerala ini. Dari artikel ini ayahnya Afnan Jasim jadi tahu gejala bakteri pemakan otak ini tuh mirip sama apa yang dialami sama anaknya. Ditambah dijelaskan nih orang yang terinfeksi bakteri tersebut biasanya terinfeksinya setelah berenang, entah itu di kolam renang atau di waduk. Nah mulai deg-degan dong ayahnya. Ketika Afnan Jasim ini mengalami kejang lagi, bahkan lebih parah, ayahnya langsung bawa anaknya ini ke rumah sakit. Sayangnya di rumah sakit tersebut nggak ada dokter ahli syaraf. Jasim pun langsung dirujuk ya ke rumah sakit lain yang lebih besar, yaitu Rumah Sakit Baby Memorial di Kozhikode. Di sana Jasim ini langsung ditangani oleh dokter spesialis bernama Dr. Abdul Rauf. Ayahnya Afnan Jasim ini langsung nyeritain semua kondisi putranya ke dokter Rauf. Dia bilang nih kalau anaknya tuh kejang berkali-kali sampai pingsan, muntah, mual. Dan 5 hari sebelumnya putranya ini baru aja berenang di sebuah kolam renang publik. Dan ayahnya juga cerita nih kalau dia tuh baru aja baca artikel mengenai amuba pemakan otak. Dan dia bilang kok gejalanya tuh mirip ya dok, aku tuh jadi takut banget anak aku terinfeksi amuba tersebut. Nah setelah dapat semua informasi dari ayahnya Jasim ini, dokter Rauf langsung melakukan pemeriksaan secara mendetail. Ternyata bener aja guys, hasil pemeriksaan ini menunjukkan kalau Afnan Jasim positif menderita Meningiophysefalis amoeba premier atau PAM, penyakit yang diakibatkan parasit Naegleria fowleri
atau lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai amuba pemakan otak. Wow, ngeri banget kan guys. Dokter Rauf bilang amuba pemakan otak ini sangat langka dan sangat berbahaya. 97% orang yang terinfeksi sama amuba ini gak akan selamat. Dan di dunia baru ada 8 orang yang berhasil selamat setelah terinfeksi sama amuba ini guys. Ngeri banget intinya ya guys. Dan dokter Rauf ini bilang satu-satunya cara buat menyelamatkan orang yang terinfeksi dari amuba ini adalah waktu. Dia tuh harus ditangani sebelum si amuba ini nyampe ke otak. Kalau belum sampai ke otak, amubanya tuh bisa dikalahkan gitu ya guys. Tapi kalau udah sampai ke otak udah nggak bisa. Karena si amuba ini seakan-akan makan otak manusia kalau dia sudah nyampe ke otak guys. Dokter Rauf dia tuh sangat memuji apa yang dilakukan sama ayahnya Afnan Jasim, karena dia ini bisa ngasih informasi yang jelas, lengkap dan akurat. Bahkan apa yang dia baca di internet itu beneran gitu ya guys. Dokter Rauf ini sampai akhirnya bisa mendeteksi keberadaan amuba tersebut tepat waktu, dan Afnan Jasim pun dapat penanganan yang tepat ya guys. Afnan Jasim pun menjadi orang ke-9 di dunia yang berhasil selamat dari amuba pemakan otak ini guys. Bisa dibilang ya guys, Afnan Jasim ini selamat dari amuba pemakan otak karena iklan yang dibaca sama ayahnya. Nah iklan ini kan yang akhirnya bikin Afnan Jasim ini dapat penanganan yang tepat. Nah dokter Rauf tuh cerita ya guys, jadi sebelumnya ada kasus serupa di Kerala juga, tapi korbannya tuh nggak selamat. Akhirnya pihak dokter itu mengajukanlah ke Kementerian Kesehatan di India buat bikin iklan layanan masyarakat. Mereka tuh bilang ya pihak dokter, masyarakat Kerala ini harus tahu mengenai amuba tersebut. Karena kan kenyataannya amuba ini udah ada nih ya di perairan Kerala. Jadi amuba pemakan otak ini guys, dia tuh hidupnya di air atau di waduk yang airnya hangat atau di sumber air lain yang memang udah terinfeksi. Kayak di kolam renang yang tadi direnangin sama Afnan Jasim ya guys. Nah amuba pemakan otak ini masuknya lewat hidung. Jadi air yang kita berenang terus masuk nih dari hidung, dan dari situlah si amubanya masuk. Dari hidung dia naik sampai ke otak. Nah kalau udah sampai ke otak maka korbannya udah gak akan selamat lagi ya guys. Tapi kalau belum sampai ke otak, katanya amuba ini tuh sangat mudah buat dikalahkan. Oke, itu dia cerita kita malam ini. Asli ya guys, aku baru tahu loh, ternyata ini loh manfaat atau tujuan dari iklan layanan masyarakat. Hal yang kadang kita anggap sepele ternyata bisa menyelamatkan hidup orang lain. Sekian cerita aku malam ini. Kalau ada yang mau kalian tambahin atau mau kalian koreksi, boleh ya tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang nonton video ini tapi belum subscribe channel ini, tolong dipencet tombol merahnya. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya dan bye-bye.